Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahram fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu di sisi Allah yang diterima Allah, isna asyara syahran, itu ada 12 bulan. Nah, isna asyara syahran. Syahran itu artinya bulan. Nah, jadi kalau ada orang namanya syahran, bulan itu. Nah, ada 12 bulan. Lalu apakah hijriyah kah atau masehi kah? Masehi pun 12 bulan juga. Kapan Allah menciptakan sampai hitungan 12 bulan ini? Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada masa Allah menciptakan langit dan bumi, di situ Allah sudah tentukan bulan itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan tadi katanya ada arba'atun, 4. Arba'atun, Rabi'ah, 4 itu artinya. Arba'atun, hurum, ada 4 bulan-bulan yang dihormati atau bulan-bulan yang haram. Mengapa dibilang haram? Pada yang 4 bulan ini dilarang Allah untuk berbuat dosa. Tapi bukan berarti pula di bulan lain boleh. Bulan yang dihormati. Artinya apa? Kalau pada selain bulan yang 4 ini seseorang berbuat dosa, dosanya misalnya ini dia berbuat dosa, mau 2 kali lipat dari itu dosanya. Itu dia kan. Jadi ada 4 bulan yang dihormati. Yang mana itu? Yang 4 bulan yang dihormati itu Rasul katakan dalam satu hadisnya, yaitu bulan apa, Bu? Dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Satu lagi? Rajab. Bulan Rajab. Jadi 4 macam di sini katanya kalau kita berbuat salah satu dosa, yang 4 macam nih, ini dosanya berlipat. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat baik di bulan yang 4 macam nih, pahalanya berlipat juga. Iya. Makanya di situ katanya arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Haram apa? Haram melakukan dosa di situ. Makanya orang-orang Arab jahilah dulu kok sudah bulan yang 4 macam nih, tak bakannya orang tu porang. Untuk orang tu semuanya. Takut orang tu. Ini karena bulan yang dihormati nih, yang 4 macam nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi ini kita ini berada di bulan Muharram, berarti ini termasuk bulan yang dihormati, bulan haram ini. Jadi minha arba'atun hurum. Jadi oleh karena itu ibu-ibu sekalian, yang pertama saya mengucapkan selamat tahun baru. Karena kita sudah masuk ke 1400 45 1445 Hijriah. Jangan laporan tahun 2023 saja. 2024 pemilu. Nasional itu. Mak 2024 pemilu. Paten ini. Jangan itu saja pula ya kan. Paling tidak tahunnya saya pun gak tahu. Sekarang ini Hijriahnya adalah 1445 Hijriah. Jadi ibu-ibu sekalian, mengapa tadi ku bilang bulan yang hitungan dia diterima Allah itu adalah bulan Hijriah? Karena tadi dalam ayat itu kan minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Apa namanya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini di bulan mana yang ada? Di bulan Hijriah atau Masehi? Masehi lah sama Hijriah. Bah, lain lah Bu. Ini kan bulan ini ada di tahun Hijriah, bukan Masehi. Masehi paham pula. Hah? Masehi paham apa pula tahunnya itu? Ya tahun Masehi atau Masehi lah. 2000 tahun pula. Ini kan 2023. 1500 tahun yang lalu Nabi. Kalau ini Hijriah itu perhitungannya sejak Nabi hijrah ke
Madinah, di situ perhitungannya. Tetapi kalau tahun Masehi itu sejak kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sebelum Nabi Isa lahir maka namanya SM. Sebelum Masehi. Hah? Apa S? SM. Sebelum Masehi. Oh, sebelum Masehi. Aku tak tahu kan yang tua-tua. SS. Jadi Nabi lahir 571 Masehi. Kan? Iya, tak di situ perhitungan Hijriah nih. Saat Nabi berhijrah ke Madinah, di situ perhitungannya. Jadi 1445 tahun lalu lah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ibu-ibu sekalian, oleh karena itu, kalau yang diterima di sisi Allah itu bulan Hijriah, hendaknya paling tidak sedikit banyaknya kita dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran itu jangan dilupakan tahun Hijriahnya. Seperti misalnya kelahiran anak kita, janganlah pula Masehi saja. Bahkan kelahiran awak pun hendaknya, ya kan? Jadi macam mana lah? Mana lagi diingat udah lewat. Sebenarnya kalau kami dulu ada belajar ilmu falak namanya, ada rumusnya rupanya untuk mencari menyesuaikan tahun Masehi dengan Hijriah. Ada rumusnya. Tapi sekarang lupa pula saya, inilah sudah sempat dipelajari, tak dibuka-buka lagi. Ada rumusnya tuh untuk mencari. Kita tuh kalau misalnya kelahirannya Masehi tanggal sekian bulan sekian, tahun Hijriahnya berapa? Bisa dicari dengan rumus itu dapat. Jadi bisa sebenarnya itu. Jadi mulai saat ini kok kelahiran anak atau cucu kita, hendaknya paling tidak selain Masehi garis miring buat di situ. Sekian Muharram 1400, ada dibuat begitu misalnya ya, didampingkan dia. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini pertama kita tengok bahwa tahun yang diterima Allah tuh perhitungannya adalah tahun Hijriah, bukan Masehi. Oleh karena itulah makanya dengan datangnya tahun baru ini umur kita bertambah, tetapi masa hidup berkurang. Ayo kan, jumlah umur bertambah, tapi masa hidup berkurang. Kalau pada sebelum masuk tahun bulan Muharram nih, mungkin umurnya, mungkin masa hidupnya ada 30 tahun lagi misalnya. Tapi begitu masuk bulan Muharram nih, udah 29 tahun lagi ya. Ayo kan. Apalagi ya kan Bu, pada malam Lailatul Qadar lalu, rupanya salah satu data malaikat siapa-siapa yang umurnya habis tahun ini. Ya kan? Si Anu, tahun ini habis, checklist orang tuh. Ya kan? Jadi tuh. Ibu-ibu sekalian, oleh karena itulah maka saya bilang tadi, jumlah umur bertambah, tetapi masa hidup kita berkurang. Tak tahu antara sebulan lagi ya kan? Antara seminggu lagi nya. Boleh jadi ibu-ibu duluan baru saya. Atau boleh jadi saya duluan tapi setelah ibu-ibu. Boleh. Masalahnya. Boleh. Oh, iya. Kan bapak itu dulu. Kalau anda tiawa iya itu kan, tapi itu kan tak urusan kita, udah tak pada perhitungkan itu. Tapi yang penting kan tak salah kiranya Rasul katakan apa kan, uzkuru hadhihi min lazzat, uzkuru dzikra hadhihi min lazzat. Perbanyak kamu untuk mengingat mati, kata Rasul. Perbanyak untuk mengingat mati. Mengapa? Karena dengan berbanyak mengingat mati ini akan menyadarkan diri kita bahwa sebenarnya kita akan menuju alam yang kekal. Banyak orang menganggap alam yang kekal itu di dunia nih. Lupa dia kalau alam yang kekal itu bukan di dunia sebenarnya. Sehingga kadang semuanya dipersiapkannya hanya untuk dunia saja semata. Begitu habis masa hidup, tak ada bekal untuk akhirat. Ya kan? Jadi Rasul katakan uzkuru dzikra hadhi min lazzat. Perbanyak kamu untuk mengingat mati. Kemudian satu hadis menyatakan lagi, Rasul bilang begini ya kan, innal quluba tasda'u kama tasda'al hadida idza asabathul ma. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila terkena air, kata Rasul. Maka tanya sahabat, wa kaifa jilauha? Macam mana cara untuk membersihkannya? Maka dibilang Rasul, zikrul maut, ingat mati, wa tilawatil Quran, dan baca Quran. Jadi rupanya salah satu manfaat mengingat mati itu
untuk membersihkan hati kita. Nah, jadi tak salah kiranya kalau kita juga tetap ingat mati di samping kita melakukan kebahagiaan-kebahagiaan di sisi kita. Jadi ibu sekalian, ini yang perlu kita tengok, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu banyak nikmat Allah yang sudah kita peroleh, iya kan? Adakah orang yang tak mendapat nikmat Allah? Kalau ada mengatakan tak ada, itu pembongak. Allah bilang ya kan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba untuk menghitung nikmat Allah, tak akan mampu kamu untuk menghitungnya. Contohnya apa? Bernapas saja. Coba ibu boleh berapa oksigen bernapas tuh? Sajam berapa? Satu tabung itu berapa ya kan? Nah. Jadi kita tak pala membeli-beli. Padahal kalau dihitungkan, ternyata dengan kita oksigen ini, nama halannya harganya rupanya. Tapi begitu dapat dari Allah, gratis. Tapi kadang tak pernah bersyukur. Jadi jangan katakan aku tak ada nikmat Allah yang kuperoleh. Berarti membongak. Banyak nikmat Allah yang kita peroleh. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, dengan nikmat Allah yang kita peroleh ini, marilah kita gunakan dia supaya kita mendapatkan nikmat Allah nanti yang ada di akhirat. Selain kesehatan dikasih Allah ya kan, kelapangan waktu, selagi mata kita belum kabur, banyak baca Al-Quran. Kalau sudah sempat kabur ya kan udah payah nanti. Yang titik 2 pandangan titik 3. Yang titik di bawah pandangan di atas. Ini udah apa kan? Udah sempat kabur mata bahkan enggak baca Quran. Ini kadang-kadang. Jadi ibu sekalian, lagi kita sehat, lagi kita dapat kelapangan waktu, ini kan nikmat Allah. Mari gunakan itu, ya kan, untuk memperbanyak amal kebaikan kita. Karena begini, nikmat Allah yang kita peroleh, rupanya nanti di hari kiamat dipertanggungjawabkan juga. Kata Rasulullah ya kan, la tazulu kidama abdin yaumal kiamat. Tidak akan bergerak selangkah pun kaki seorang hamba pada hari kiamat. Selangkah pun tak bisa bergerak. Hatta yus'alu, sehingga dia ditanya. Apa yang ditanya itu? Yang pertama kata Rasul, an umurihi fima afnahu. Umurnya kemana dihabiskan? Jadi tak bergerak belum kaki kita bisa melangkah sebelum ditanya yang 4 macam ini saya tengok. Yang pertama tadi, umur. Bima abnahu, kemana dihabiskannya umurnya. Aku yang paling banyak ku tengok yang masalah umur ini lalai, ini kaum bapak. Betapa banyak ku tengok bapak-bapak yang selalu menghabiskan umurnya hanya untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Kadang sesekali batongkah pula itu. Bukan itu tadi daun kura. Tidak bah, nanginnya punya aku. Iya. Batong kah? Aja nanganya tak ni patun tuang tu pala dah, ya kan? Apa pula ibu? Amin. Jadi itulah aku bilang tadi ya kan, kaum bapak nam banyak kono ini ku tengok. Rasul katakan ya kan, iyyakum wal julus 'ala turuqat. Jauh kamu duduk-duduk di pinggir jalan tuh. Menghabiskan waktu itu. Datang sahabat dan rupanya dijawab pula, ya Rasul, malana budda. Hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Tak bisa Rasul. Duduk-duduk di pinggir jalan itu tak bisa kami tinggalkan. Rasul bilang tadi, tinggalkan itu, jauhi. Tak bisa, kata hijab sahabatnya rupanya kan. Hiya majalisuna, itu majelis kami. Natahaddatsu fiha, kami bercerita-cerita di situ. Maka dibilang Rasul, fa idza abaitum, kalau kamu enggan, illal majalis, bahkan kamu katakan itu majelis kamu, wa'atut tariq haqqahu, bayar hak jalan tuh, kata Rasul pula ya kan. Barulah jangan dengar. Wa ma haqqut tariq, apa hak jalan? Ditanya orang pula. Yang pertama dibilang Rasul ya kan, kaful adza, jangan kamu mengganggu orang melalui lintas. Dengan kamu di situ duduk-duduk baca cerita pinggir jalan tuh, jangan kamu mengganggu orang lalu lintas. Jadi dari sini nampak kita pahami, Rasul tuh paling tak suka orang-orang yang mengganggu. Tak tahu lah kujang.
Payah aku menjawab. Aku bilang kan nanti jangan kamu Separuh jalan habis. separuh jalan habis, hampir akan pulang kali. Cuma pula itu. Betul dah. Sekali pula. Aku tak tahu lah aku masalah itu pulanya. Pokoknya ini sahabat, begitulah kisahnya tadi. Nah, Nanti balik pun. Hampir. dimarah-marah Rasul sama orang itu. Jangan kamu mengganggu jalan. Nah, kemudian apa lagi kata Rasul? Sebarkan salam. Itu seorang mungkin ya kan setiap nan jumpa yang apa? Sebarkan salam. Kemudian apa lagi kata Rasul? Ajak orang berbuat baik. Mungkin senang juga ya ajak mereka. Kemudian lagi kata Rasul, cegah orang berbuat mungkar. Itu kalau tak mampu kata Rasul, kalau tak mampu begitu, jangan duduk di pinggir jalan. Jadi aku bilang tadi kaum bapak banyak nangkono masalah ini. Banyak ku tengok menghabiskan waktunya hanya sekedar sia-sia belaka. Ini tadi takut awak nanti kan di hari kiamat. An umurihi bimaknahu, umurnya ke mana dihabiskannya? Apa ndak dijawab? Paling-paling seminggu sekali sumbang Jumat. Nah, ada pula sembayangnya sembayang Nabi Daud. Tapi ibu sembayang Nabi Daud. Nabi Daud tuh ikiaskannya begini kan Nabi Daud puasanya kan ada puasa Daud. Puasa Daud ini sehari puasa, sehari tidak. Aku yang sembayangnya aku buat begitu katanya. Nanti SMS sekali. Sholat maghrib. Itu iya kan? Ini sembahyang Nabi Daud, sehari sembahyang, sehari tidak. Jadi itulah kita tengok, ya kan? Kononyo. Kalau ikut pengajian nanti gatal kaki orang tuh. Gatal belakang orang tuh. Sama ada masing-masing ada garu. Bagataran kok ikut pengajian tuh. Tapi kalau duduk di pinggir jalan 4 jam, 5 jam setiap hari, tahan. Tapi aku yakin kok abang ibu-ibu tak ada maksud kayak gitu ya kan. Tak. Ada duduk pula aja. Macam lagu tuh lah. Karena ada lagu siapa tuh si Jalaud dulu ya kan. Didatangi bininya pariuk ke kode apa tuh. Baru lah pulang. Itu dia. Pertama umur. Kemana dihabiskan. Kemudian yang kedua an ilmihi bima fa'ala. Ilmu kemana diamalkan. Tentu kita jamaah pengajian kita kan sudah lama ini ya kan. Sedikit banyaknya ibu-ibu sudah banyak ilmu pengetahuan tentang agama ini. Diamalkankah atau tidak? Jadi kemana digunakan ilmu itu? Kemana diamalkan? Kalau tak diamalkan gawat. Orang Arab mengatakan kan al-ilmu bila amalin. Ilmu yang tidak diamalkan kasyajarati bila samari. Seperti pohon kayu nan tak berbuah. Kata orang Arab begitu. Ilmu nan tidak diamalkan seperti pohon kayu nan tidak berbuah. Tapi kadang bilang begitu, ijab orang tu pula. Walaupun kau tak berbuah dia kalau bosak batangnya bisa disingsa kata orang tu pula ya kan. Udah sepayah jadi. Padahal kan itu maksudnya kan kalau berbuah dia kan enak, manis bisa dimakan. Ijab orang tu pula. Macam buka biar-biarah, tak ada buahnya dah. Tapi begitu tuh batangnya bisa singsa kata. Udah bantai kamu lah. Bilang apa begitu kan. Jadi itu dia ilmu kemana digunakan. Kemudian yang ketiga kata Rasul wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Harta dengan cara apa didapat dan kemana dibelanjakan. Dapat pertanyaan ketiga. Iya. Ada pertanyaan. Berarti nanti ibu tu duluan masuk surga nanti ya kan. Tiganya aku harta tak ada. Nyawa di badan. Ya kan? Dakhala fuqara'il musliminal jannata. Orang-orang fakir yang muslim tu nanti duluan masuk surga. Binis piyaumin kata Rasul setengah hari. Duluannya orang-orang yang miskin nanti masuk surga min aghniyaihim daripada orang kaya mereka. Jadi ibu kalau ingin cepat masuk surga macam mana nya? Miskin bonak tadi sepuluh mengaji Tapi tidak cepat masuk surga tadi. Rasul bilang orang miskin yang orang muslim nanti dulu ketimbang orang kaya duluannya berapa hari? Setengah hari. itu Bapak. Hah?
miskin nih itu. Budak miskinnya itu ya kan. Kadang-kadang orang miskinnya, kalau kayak kalau ada kesedekah begini begini. Tahu dari mana orang. Oh, Itu mana? pula. Ya kan. Ah, tak boleh begitu pula. Pula. Nah, itu dia harta dengan cara apa didapat. Awalnya pertanyaan, kemudian belakangnya pun ditanya kemana digunakan. Ditanya, ini tak berhak. Tak tanya nak datang, tak tanya Yang tadi. kepergiannya. Ya kan Pak Ustaz? Iya. Tinggal lagi kadang tak berhak tuh dia, tapi cara mendapatkannya mau juga kadang-kadang apa? Kenapa? Apa kono mendapatkan hak tuh. Misalnya dengan dikasih begini, maka aku bilang begitu kan Bu. Ada daerah kami sana dulu waktu saya yang di Jalan Baru. Itu ku tengok ada seorang bilang kayo lah. Jadi setiap entah seminggu sekali dia mengasih bohas kepada warga di situ. Nah, tinggal lagi kalau orang-orang yang apa dibilang yang apa namanya waras lah dibilang, tak onda itu menangnya bosnya itu doh. Tapi ku tengok banyak menangnya monyo. Buktinya begini. Pernah salah satu anggota keluarga itu meninggal, kebetulan si suami meninggal ya kan. Tak ada orang situ yang tidak datang. Jadi keperhatikan memang rame, tapi rupanya antar dari mana berdatangan begitu. Orang lain datang. Untuk apa gitu. Jadi orang situ ada yang hendak. Kayo dia memang kayo. Pantang doanya kalau ada orang nanti hendak menjual rumah atau tanah, langsung dibayarinya tak tahu. Entah ada ngiri orang. Tanya ngirinya waktu itu. Iya. Tak datang dia. Iya, ngek dia. Kadang-kadang Ustaz, kalau kayu awak ni dua Ustaz. Kadang-kadang satu orang ngiri, kedua dicari tuh dari mana asal. Unturannya tak apa masalah begitu Ustaz. Awak saja lah, diri awak saja Iya. dikirakan dari mana asal harta. Dari mana? Iya. Dari mana asal harta? Urusan dia. Jadi itu. Abang punya penjual es lah dia. Yundangnya kasih, boleh ada? Tidak kan? Penjual es. Jual es dia, es putih. Jual es krim. Boleh datang. Kalau nan tahu nyak pulanya kan mangga datangi juga. Tapi kadang-kadang sebaliknya Pak Ustaz, banyak orang datang. Itu di situ. Jadi Ada rasanya di dia, mungkin ikut kenal. Kan tak boleh gitu kan. subhat namanya. Iya. Ya kan? Udah tahu nyak dia kerjanya itu. Jadi itu yang aku bilangnya begitu kejadiannya. Maka orang situ tidak datang. Meninggal si suaminya dulu, tak orang datang. Orang tahu kerja dia apa. Tinggi. Itu orang tuh. Tapi tak yang apa tuh pula. Tak nandat yang tak onda datang nih, bos memang tak diterima orang tuh. Tapi ada sebagian yang itu loh bilang kurang-kurang keimanannya ya kan. Jadi dia itulah dah. Gimana Pak Ustaz? Itulah dah. Jadi Allahu a'lam lah masalah itu, yang tak tahu lah masalah itu pokoknya. Entah macam mana pun nanti si Allah ya kan. Tapi yang jelas itu tadi kita kan bicara apa tadi? Dengan harta, dengan cara apa didapatkan. Kemudian ke mana digunakan? Bagus cara mendapatkan, tak cocok cara menggunakan, kena. Cocok cara menggunakan, tapi salah cara mendapatkan, kena juga. Salah cara mendapatkannya. Dengan dikasih orang, tapi tak dapat kawan itu, terima saja. Kena juga jadinya. Maka suatu ketika kan ada apa namanya? Seorang sahabat yang bernama apa ini?